Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membuat satu project automation gitu ya, dari proses pembuatan project sampai dengan reporting. Oke, untuk pertama kita akan open Katalon untuk membuat project. Kita sudah masuk di dalam Katalon Studio. Lalu untuk membuat project kita bisa klik new project atau bisa dengan klik file lalu new lalu klik project. Oke, kita langsung create project. Kita beri nama mini project. Oke, project 2. Lalu kita pilih tabnya website saja. Lalu untuk yang lain biarkan default. Kita klik OK. Oke, kita close saja yang tadi. Oke, kita sudah memiliki satu project di sini. Ini bisa kita close. Lalu di dalam project yang di generate oleh Katalon itu terdiri dari beberapa folder ya, atau bagian. Itu mulai dari test case, test object, object repository, test suite, data file, checkpoint, dan lain sebagainya. Di sini juga ada profile. Oke. Untuk pertama di sini kita akan membuat test case untuk website yang akan kita testing. Itu website dari login ini untuk URL-nya. Nanti untuk yang mau mencoba nanti akan saya taruh di link description untuk linknya. Oke, ini kita langsung saja inspect. Oke, di sini kita balik ke Katalon lagi. Di sini kita akan membuat test case terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu bisa pilih new, lalu pilih yang test case. Oke, di sini untuk yang pertama kita buat test case-nya itu login. Oke, kita buat tc1 login, valid login. Kita buat seperti ini saja. Lalu mungkin yang kedua kita langsung invalid username. Kita bisa buat invalid username login. Oke, di sini saya rename 2, lalu kita create lagi. Kita invalid password. Kita buat nanti jika passwordnya salah apa yang akan terjadi. Ini untuk passwordnya kita copy dulu. Oke, ini lalu akan memunculkan pop-up ini. Oke, lalu jika kosong, jika kosong akan keluar pop-upnya ini ya, username invalid. Oke, coba kalau passwordnya kosong. Oh, dia hanya username
invalid sama password invalid ya. Berarti ini kita bisa buat berapa lagi test case-nya. Username invalid username, invalid password. Berarti 4 itu username no, name no, username 0. Lalu kita buat tc yang kelima, password 0. Oke, valid. Oke, di sini kita sudah memiliki 5 test case. Untuk objek repositorinya nanti kita buatkan folder dulu untuk menampung elemen yang akan kita buat ya. Di sini saya akan buat folder dulu, bisa klik kanan lalu pilih new, klik folder, login page. Oke, di sini kita sudah memiliki satu folder di objek repository untuk menampung elemen dari login page yang akan kita gunakan di test case yang sudah kita buat. Oke, di sini untuk yang pertama kita ambil untuk elemen dari username. Oke, di sini untuk username kita bisa klik ini icon untuk memilih elemen. Kita klik di sini. Nah, di sini ada ID. Kita pergunakan ID untuk elemen username. Kita bisa klik objek repository test object gitu ya. Dengan klik kanan di folder, lalu pilih new, lalu pilih test object. Oke, untuk di sini nama objeknya kita pilih kita buat input username. Lalu kita pergunakan atribut. Di atribut ini kita buat name-nya ID karena kita pergunakan ID. Lalu kondisinya itu equals, lalu value-nya adalah username. Oke, jangan lupa ketika sudah di create detect object by-nya kita checklist gitu ya untuk mendetect dari elemennya. Lalu kita balik lagi ke websitenya. Lalu kita akan pilih elemen dari password. Di sini juga ada ID password. Kita buat lagi sama seperti yang username. Kita buat test object baru, input password, lalu pilih add. Di sini kita pilih ID, kondisinya kita pilih equals, lalu value-nya adalah password. Jangan lupa di tag objeknya di checklist gitu. Oke, selanjutnya button login. Kita klik di sini button login. Kita coba karena di sini tidak ada ID, kita bisa pergunakan kelas atau type ini. Tapi kita coba buat untuk tes objeknya terlebih dahulu. Button login, lalu kita coba di sini klik kelas. Oke, di sini ada kelas, kita bisa pergunakan kelas radius. Ini kita coba search apakah dia unik atau tidak. Sepertinya unik, hanya di button login ini. Lalu kita juga bisa gunakan type. Oke, di sini kita kelasnya kita berikan value radius dulu, lalu kita pilih untuk type ya. Kita buat type
type, lalu use tabnya submit. Kita bisa buat di sini, lalu di checklist untuk keduanya, lalu dari katalognya akan membentuk namanya expert ya. Oke, selanjutnya ini mungkin kita close agar tidak terlalu panjang. Lalu di sini untuk message pop-up-nya juga kita bisa inspect ya. Kita bisa inspect, lalu oke, di sini agar lebih mempermudah dalam kita melakukan atau create test object, kita bisa gunakan extension dari selector hub. Selector hub ini berguna atau sangat membantu proses kita dalam membuat test object di Catalon. Oke, kita bisa install extension ini di Chrome atau browser yang kita gunakan. Karena di sini saya sudah melakukan install gitu ya, saya akan langsung menggunakan, ada di sini selector hub. Nah, di sini, secara otomatis dari selector hub ini akan mengenerate elemen yang kita klik ya. Ini seperti ini contohnya pada elemen message error atau alert error gitu ya. Kita contohkan juga untuk username. Nah, dia akan mengenerate expert sesuai dengan elemen yang kita pilih. Ada ID, name, tag name, expert, real expert. Kita bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan dari yang kita inginkan gitu ya. Kita bisa klik ke sini lagi untuk alertnya, lalu kita pilih. Nah, kita bisa melakukan matching untuk elemennya untuk memastikan elemen yang sudah kita add itu sudah sesuai dan hanya satu elemen gitu ya, agar ketika kita menjalankan running script kita itu tidak bingung untuk katalognya mendetek. Di sini juga kita bisa modifikasi untuk menambahkan agar elemen atau expect yang dibuat itu menjadi lebih spesifik gitu ya. Kita bisa menambahkan ini, lalu kita copy. Kita copy setelah kita pastikan elemennya itu sudah unik ya, hanya satu dimiliki oleh elemen atau objek tersebut gitu. Ini kita copy, kita bisa buat ini alert apa ini, alert username invalid. Kita bisa taruh di expert untuk yang ini. Sebenarnya untuk expert juga bisa ditaruh di atribut dengan cara klik add, lalu pilih expert, lalu equalnya sama dengan value. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya, tapi agar lebih mudah, kita menggunakan yang expert aja, langsung dipaste di sini. Lalu selanjutnya kita akan ambil untuk yang pop up ketika passwordnya itu null atau invalid ya. Oke, kita langsung ambil saja elemennya, sepertinya sama. Lalu di sini kita buat oke, kita sudah mendapatkan untuk alert dari password yang invalid. Kita ke new lagi, kita buat test object alert password
valid, kita enter, kita pilih expand, lalu paste untuk expandnya. Oke, sepertinya untuk oh ya, kita akan juga lakukan verifikasi ketika username dan password yang sudah kita inputkan itu sudah sesuai, kan otomatis akan melakukan atau direct ke halaman yang berbeda, seperti ini, ke halaman secure area. Nah, di halaman secure area ini kita ambil salah satu elemen atau elemen ya untuk kita buat sebagai objek yang nantinya akan diverifikasi, yang akan kita buat jadikan sebagai verifikasi halaman tersebut gitu. Oke, di sini kita ada ini, ada alert sukses gitu ya. Kita tambahkan untuk mungkin contents-nya. Oke, berarti ini kita buat test objeknya alert login sukses. Oke, lalu kita pilih ke expert. Oke, kita sudah mendapatkan semua elemen yang kita butuhkan di sini ya. Oh, mungkin kita tambahkan satu test case untuk logout ya. Kita ambil dulu untuk elemen logoutnya. Oke, sepertinya ini. Lalu kita buatkan expert untuk test object. Button logout, which kita rename logout. Kita pilih expert, lalu kita paste di sini saja. Oke, kita close. Setelah kita mendapatkan semua elemen yang kita butuhkan untuk test case yang kita buat, gitu ya, kita akan susun atau kita masuk ke test case yang pertama, yaitu valid login. Kita logout dulu. Oke, untuk URL-nya mungkin kita bisa ambil yang ini aja. Oke, ini untuk URL-nya. Kita bisa di sini add open browser, lalu input URL-nya. Oh, sepertinya salah. Kita langsung login aja. Nggak ketemu ya. Tadi itu login gitu. Oke, berarti ini untuk URL-nya. Untuk URL-nya kita ganti value-nya. Oke. Untuk test case yang pertama itu valid login ya. Kita di sini sudah masuk ke URL. Lalu kita pilih add. Kita bisa set untuk menginput username, kita bisa gunakan item dari set text. Lalu untuk password juga di sini saya akan copy paste saja. Oke, lalu untuk selanjutnya klik button login, kita bisa klik. Oke, di sini langsung kita drag and drop saja. Ada dua cara untuk get dari objek gitu ya. Bisa klik di sini, lalu kita bisa pilih objek yang akan kita ambil, itu username, atau dengan cara kita langsung drag saja. Oke, sudah, kita tambahkan button login. Lalu untuk value dari username kita bisa ambil dari sini. Oke, untuk value atau input username kita bisa klik di kolom input, lalu klik dua kali, kita ubah value-nya atau kita input value-nya. Untuk password juga sama, kita ambil untuk passwordnya, lalu value
value kita paste di sini untuk passwordnya. Nah, untuk password di sini ada dua dua item untuk mendeskripsikan atau untuk menghandle password ya. Di sini bisa set text, itu kalau kita gunakan set text itu value dari passwordnya itu biasa ya, sama seperti username. Tapi kalau di sini kita pergunakan set encryption text. Nah, nanti username yang kita input itu akan terenkripsi gitu. Kita coba ya. Oke, jadi di sini tampilannya passwordnya terenkripsi ya. Tapi nanti ketika di UI inputannya sama seperti yang atas. Oke, jadi ada dua item yang dapat menghandle password. Kita pilih yang set text aja, ini kita delete. Lalu setelah login itu akan otomatis masuk ke dalam yang tadi ya, ke halaman secure page ya. Kita tambahkan di sini untuk verifikasi bahwa username kita sudah berhasil masuk ke dalam secure page-nya. Verify element, kita bisa present, kita bisa tambahkan present, lalu ini alert login sukses. Oke, ini untuk satu test case sudah berhasil, sudah kita buat sepertinya. Lalu kita untuk tadi saya akan menambahkan satu test case baru, yaitu untuk logout ya. Logout itu 6 untuk logout. Oke, itu untuk test case 6. Kita masuk ke test case 2 dulu untuk invalid user. Oke, di sini sama seperti yang tadi, kita kita bisa coba copy paste saja scriptnya. Kita bisa pindah ke tab menu script ini, lalu kita copy paste untuk scriptnya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Kita bisa copy paste di sini, lalu kita sudah mendapatkan sini untuk invalid user. Berarti kita coba untuk value dari username kita buat salah gitu ya. Tes 123. Oke, berarti untuk verify element present-nya adalah kita ubah menjadi yang user invalid. Oke, kita sudah ubah. Lalu kita coba kita copy paste juga untuk scriptnya ke test case selanjutnya. Lalu kita ke manual, kita bisa ubah untuk ini yang invalid password ya. Invalid password untuk username-nya kita ambil yang sebenarnya, lalu kita ubah lagi value-nya, lalu untuk yang password kita ubah menjadi yang salah. Oke, kita ubah menjadi yang salah. Berarti ini untuk alertnya adalah untuk yang password invalid, kita masukkan. Oke, bagaimana jika username null? Itu sepertinya kurang lebih sama dengan yang invalid username. Kita bisa paste di sini. Oke, kita ubah value-nya menjadi nol. Akan saya coba lagi cek apa alert yang akan keluar jika username itu nol. Oke, sepertinya sama. Oke, berarti ini sudah sesuai seharusnya. Lalu kita coba untuk yang
password null. Password null itu kurang lebih sama seperti yang invalid password. Di sini kita hapus untuk value dari passwordnya. Oke, kita pastikan lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke login, test case login ya. Nah, untuk test case login ini kita akan pergunakan test case yang invalid test case ya. Invalid test case ini kita akan pergunakan di test case logout gitu ya, agar script yang dibuat di test case logout itu tidak terlalu panjang. Kita bisa klik di add sini, lalu kita pilih call test case. Nah, di sini akan muncul semua test case yang sudah kita buat. Kita pilih invalid login, lalu klik OK. Oke, di sini kita sudah input test case login di dalam test case logout. Caranya seperti tadi, atau kita bisa langsung saja drag test case-nya. Oke, sama saja. Akan lebih mudah kita drag saja gitu ya. Oke, sudah masuk, berarti kita hanya menambahkan step selanjutnya setelah test case login itu berhasil kan. Di sini test case loginnya adalah masuk ke URL, lalu input username, input password, klik button login, lalu verify alert yang ada di dalam page insecure page-nya. Lalu setelah itu kita akan klik button logout. Kita hanya menambahkan klik button logout, kita tambahkan item, klik, lalu logout. Oh, salah. Kita logout. Oke, logout. Nah, di sini saya belum ambil untuk memverifikasi. Oh, gini aja. Kita bisa verifikasi dari teks ini. Nah, jadi ketika logout itu berhasil akan memverifikasi login page. Oke. Kita buat test objek baru, yaitu teks login page. Kita tambahkan di expand, kita close, kita tambahkan item, verify element present, kita drag untuk objeknya. Oke, di sini kita sudah membuat 6 test case. Oke, sudah membuat 6 test case. Kita akan coba satu persatu untuk test case-nya. Test case yang pertama itu invalid login. Kita pilih Chrome aja. Oke, kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita close. Lalu untuk yang invalid username kita jalankan juga. Oke, sudah berhasil. Kita close. Oke, mungkin di sini kita bisa tambahkan di semua test case yang kita punya itu adalah step close browser ya.
adalah ketika kita selesai menjalankan dari test case, itu akan otomatis browsernya ke close ya. Oke, kita tambahkan close browser. Close browser, salah, kita taruh di bawah. Lalu add. Oke, juga tambahkan close browser. Ini juga. Oke, kita lanjutkan, tadi baru sampai test case invalid username. Kita lanjut ke invalid password. Kita pilih Chrome, lalu kita running. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke user null, ke username null. Oke, lanjut kita ke password null. Oke, berhasil. Lalu kita ss6 logout, kita running. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan. Kita cek di button login. Kita coba ulang. Jalankan. Oke, sepertinya salah. Nah, sepertinya ada kesalahan. Oke, kita cek dulu untuk yang button logout. Kita balik ke website-nya. Kita coba masuk dulu. Coba kita logout. Kita ambil untuk elemen baru untuk button logout. Oke, sini. Lalu ini sama harusnya. Oke, sama harusnya sudah. Oke. Oke, mungkin karena di sini kita tambahkan step close browser ya, tapi kita pergunakan untuk di test case logout. Jadi secara otomatis ketika test case yang kita panggil dalam hal ini adalah valid login, itu
dia otomatis langsung close. Jadi yang step log on itu tidak tidak running ya. Jadi di sini kita komen saja untuk step 6, kita komen lalu kita jalankan ulang. Oke, jadi kita harus cek lagi ketika test case yang kita panggil di test case yang lain itu dipastikan tidak ada step untuk close browser ya, karena step selanjutnya nanti tidak akan running gitu. Oke, semua test case yang kita buat sudah close, sudah complete. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan report di katalog itu kita perlu buat test suite. Kita buat test suite di sini untuk mendapatkan report. Kita bisa klik kanan lalu new, kita pilih test suite, test login, test login gitu ya. Mungkin ini ini bukan test suite ya, tambahin S. Oke. Salah, TCS, test login, test suite login gitu ya. Nah, test suite ini adalah berisikan test case yang kita sudah buat. Bagaimana cara kita setting test case di dalam test suite? Gampang aja. Kita bisa add di sini, lalu akan muncul semua test case yang sudah kita buat. Lalu kita bisa checklist atau kita checklist semua. Jika semua test case yang kita inginkan dijalankan di test suite untuk mendapatkan report itu yang kita inginkan, lalu kita klik OK. Nah, ini tidak berurut, kita pindahkan. Oke. Nah, kita sudah membuat test suite untuk menjalankan semua test case yang kita buat untuk mendapatkan report. Oke, ada dua cara. Kalau tadi kita add sini untuk input test case di dalam test suite, langkah yang mudahnya adalah kita drag saja langsung untuk test case yang kita ingin masukkan ke dalam test suite ya. Oke, kita cukup di 6 test case yang kita buat saja. Lalu ini di sini ada execution information gitu ya. Nah, ini kita bisa set sesuai dengan keinginan kita. Pada kali ini saya akan biarkan default saja. Nah, lalu selanjutnya mungkin akan saya langsung running untuk test case-nya, test suite-nya. Saya running. Nanti setelah test suite ini selesai running, akan muncul report di sini, reports di folder reports. Nah, nanti reportnya bisa kita cek hasilnya gitu. Oke, di sini ada 6 test case, sudah jalan 1. Oke, sudah jalan 2. Kita tunggu sampai selesai untuk 6 test case yang kita buat. Oke, sudah 4.
case, satu test case lagi, itu test case untuk logout ya. Oke, sedang prepare report. Kita bisa refresh di sini, klik kanan, klik refresh. Akan muncul folder report dari test suite yang sudah kita jalankan. Kita klik kanan, lalu pilih open content folder. Kita klik masuk. Di sini ada beberapa file ya. Kita bisa klik, kita bisa cek yang XML aja, HTML maksudnya. Nah, di sini adalah informasi dari test case yang ada di dalam test suite. Di sini ada 6 test case: invalid login, invalid username, invalid password, username null, password null, dan logout. Oke, di sini sudah pas semua, informasinya jelas, startnya dan selesainya, dan waktu estimasinya. Oke, kita balik ke katalog. Nah, selain test suite ini, ada yang namanya test suite collection. Di sini test suite collection ini kurang lebih sama dengan test suite biasa, tapi di dalam test suite ini adalah berisikan test suite yang sudah kita buat gitu. Jadi kumpulan dari test suite gitu ya. Nah, kita contohkan atau saya contohkan untuk penggunaan dari test suite collection. Kita bisa input test suite login 2 kali ya. Nah, di test suite collection ini kita bisa menjalankan test case kita dengan browser yang berbeda. Oke, dengan browser yang berbeda. Mungkin di sini kita bisa set. Nah, ini berbeda browser ya. Oke, kita jalankan. Kita sudah set. Apa saja yang bisa di set di test collection ini, itu ada run with, itu browser yang kita pilih, lalu run configure, dan profile. Profilnya nanti bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan dari kita. Oke, untuk profile sepertinya sudah saya buatkan videonya gitu ya, nanti bisa dicek untuk pembuatan dan kegunaan dari profile ini. Untuk saat ini kita gunakan default saja. Nah, di sini kita bisa ada mode untuk eksekusinya ada 2, yaitu sequential dan paralel. Dengan max untuk menjalankannya itu 8 gitu ya. Dengan nanti kita bisa set untuk delay dari per test case itu diberi delay berapa detik gitu, untuk dari test case 1 ke test case 2 itu jalan gitu untuk running. Oke, di sini karena kita hanya punya 6 test case, mungkin di sini saya set 6 aja, lalu untuk delaynya biarkan 0 aja. Oke, sudah kita set aja seperti ini dulu. Nanti di test suite collection ini juga akan mendapatkan report gitu. Oke, kita untuk
test suite collection ini kita menjalankannya di sini tidak bisa ya. Kita jalankannya di sini di execute. Oke, kita klik aja. Oke, untuk test collectionnya sudah kita running, kita lihat hasilnya. Jadi test suite-nya akan dijalankan di dua browser. Oke, tadi yang pertama di Chrome, ini belakangnya Mozilla ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, untuk Chrome dan Mozilla-nya sudah jalan gitu. Kita hanya nunggu untuk reportnya, bagaimana hasil dari test collection-nya sudah berhasil atau belum. Oke, di sini jadi 12 test case karena di sini kita input test suite collection-nya 2 kali gitu ya. Jadi 12 test case 6 kali 2 12. Lalu kita sudah mendapatkan reportnya di sini. Kita tunggu sampai selesai dulu untuk job progress-nya. Oke. Oke, sudah selesai untuk test suite collection-nya. Kita cek di report. Terlebih dahulu kita refresh dulu. Lalu, nah di sini ada dua report. Ada dua report langsung ya. Nah, untuk test suite kita di sini tetap reportnya tidak ada. Kita reportnya tetap di folder ini ya, di test suite-nya, tetap di test suite-nya. Oke, ini sudah ada dua report. Ini kita buka, ini untuk yang di Google, environment Google. Selanjutnya kita balik, kita pilih ini untuk environment yang Firefox atau Mozilla ya. Oke, ini sudah berhasil jalankan semua. Di sini lengkap environment-nya. Perbedaan hanya di browser. Oke, sudah selesai untuk menjalankan test suite collection-nya. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial project automation dari awal sampai akhir, dari pembuatan test case sampai dengan reporting dan juga penggunaan test suite collection. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.